spesies di muka bumi ini menjadi pertanyaan besar, bagaimana spesies tertentu dapat terbentuk. Tentu dalam hal ini, evolusi sebagai ilmu harus dapat menjawab keragaman spesies melalui pengamatan objek secara jelas maupun dibuktikan melalui metode ilmiah. Pembentukan spesies memungkinkan terjadi melalui perkawinan acak dan pemisahan habitat secara geografis. Pembentukan spesies bukan berarti menghilangkan kekuasaan Tuhan, melainkan melihat bagaimana Tuhan membuat mekanisme dalam pembentukan spesies yang lebih beragam. Evolusi bukan hanya tentang pembentukan spesies baru, melainkan pembentukan komposisi genetik yang menjadi bagian dari bukti adanya evolusi. Salah satu indikasi bahwa spesies telah mengalami evolusi diantaranya adalah terhalangnya proses reproduksi. Kali ini kita akan mengupas seputar mekanisme spesiasi. Kita akan membahas tentang isolasi reproduksi dan mekanisme spesiasi simpatrik dan spesiasi alopatrik. Isolasi reproduksi merupakan kondisi di mana suatu spesies ini memiliki penghalang sehingga spesies tersebut tidak dapat melakukan reproduksi atau melanjutkan keturunannya. Nah, penghalang ini bisa berupa Prasiketik penghalang belum kawin vs prazigotik dan pasca-zigotik penghalang setelah kawin. pasca-zigotik. Terdapat 6 macam penghalang dalam isolasi reproduksi. Yang pertama ada isolasi habitat. Di sini isolasi habitat adalah kondisi di mana satu spesies ini terhalang habitatnya, sehingga mereka tidak dapat melangsungkan atau melanjutkan perkawinannya. Contohnya terdapat pada katak air dan katak darat. Isolasi temporal. Isolasi temporal terjadi karena masa pematangan kelamin yang berbeda, sehingga mempengaruhi waktu kawin spesies tersebut. Contohnya pada Spilogaliputorius dan Spilogaligracilis, di mana Spilogaliputorius kawin di penghujung musim dingin dan Spilogaligracilis kawin pada penghujung musim panas. Yang ketiga ada isolasi perilaku. Isolasi ini didasari karena mekanisme percumbuan atau sesuatu hal yang menarik dari suatu spesies untuk menarik lawan jenisnya. Isolasi ini terjadi pada spesies angsa batu biru di Kepulauan Galapagos. Jadi si angsa biru jantan akan mengangkat satu kakinya untuk menarik si angsa biru betina. Dan reproduksi ini hanya berlangsung pada saat waktu kawin, yaitu pada saat ada pameran percumbuan. Siapa jantan yang lebih menarik, itulah yang akan dipilih oleh si angsa betina tersebut. Yang keempat ada isolasi mekanik atau isolasi mekanis. Isolasi ini terjadi karena suatu spesies itu terhalang oleh perbedaan morfologis. Contohnya terdapat pada siput jenis genus Bradybaena. Jadi, siput ini memiliki arah cangkang yang bergulir berlawanan, sehingga bukaan genital pada siput ini menjadi tidak sejajar. Akibatnya, mereka tidak dapat melakukan perkawinan dengan tuntas atau melakukan perkawinan secara sempurna. Yang kelima, ada isolasi gametik. Isolasi ini terjadi karena suatu spesies tidak mampu membuahi sel telur dari spesies lain. Contohnya ada pada spesies bulu babi berwarna merah dan ungu. Mereka tidak dapat melakukan fertilisasi dikarenakan gamet mereka berbeda. Yang keenam ada isolasi pasca-zigotik atau kemampuan fertilisasinya lemah atau steril. Beberapa spesies ketika melakukan perkawinan antara dua spesies atau hibridasi menghasilkan keturunan yang lemah atau steril sehingga tidak dapat melakukan reproduksi. Isolasi ini terjadi pada spesies keledai, kuda, dan bagal. Selanjutnya kita ke mekanisme spesiasi alopatrik dan mekanisme spesiasi simpatrik. Mekanisme spesiasi ini terjadi
sebagai dasar pengelompokannya. Yang pertama kita ke spesiasi alopatrik. Spesiasi alopatrik berasal dari kata Yunani alos yang berarti lain dan patra yang berarti tanah. Spesiasi alopatrik ini terjadi karena adanya penghalang geografis seperti sungai, gunung, dan sebagainya, sehingga terdapat penghalang atau pemisah dari suatu populasi dari populasi induknya. Akhirnya terpotonglah aliran gen dari populasi tersebut, sehingga proses perkawinan atau reproduksi tidak dapat berlangsung. Populasi yang telah terpisah secara geografis dapat terisolasi oleh kemandulan atau perbedaan perilaku dibanding spesies yang berada di geografis yang sama. Akibatnya, populasi yang terisolasi itu kemungkinan tidak dapat melakukan interbreeding atau perkawinan ketika suatu saat mereka bertemu kembali, karena bentuk mereka sudah menyimpang atau divergen. Contoh dari spesiasi alopatrik ini adalah spesies tupai antelope di Grand Canyon, di mana pada tebing selatan Grand Canyon terdapat tupai antelope haris, dan beberapa mil dari tempat tinggal tupai antelope haris ini terdapat tupai antelope jenis Leucurus, yaitu di tebing bagian selatan. Nah, tupai yang telah terpisah ini yang ada di selatan, yaitu tupai antelope Leucurus, dia memiliki ekor yang lebih pendek dan memiliki warna putih di bagian bawah ekornya. Yang selanjutnya ada mekanisme spesiasi simpatrik. Spesiasi simpatrik berasal dari bahasa Yunani yaitu sin yang berarti bersama. Jadi, spesiasi simpatrik ini terjadi karena suatu populasi itu berada pada atau hidup di area geografis yang sama. Spesiasi simpatrik ini terjadi karena aliran gen berkurang dikarenakan oleh faktor poliploidi. Faktor poliploidi adalah kondisi di mana suatu spesies memiliki atau terbentuk karena selama proses pembelahan sel itu suatu spesies tersebut menghasilkan ekstra set kromosom. Terdapat dua bentuk poliploid yang berbeda, yaitu yang pertama ada autopoliploid dan yang kedua ada allopoliploid. Autopoliploid adalah kondisi di mana individu memiliki lebih dari 2 set kromosom yang semuanya berasal dari satu spesies yang awalnya diploid 2N menjadi tetraploid 4N. Sedangkan allopoliploid merupakan kondisi mekanisme yang bervariasi dan mampu mengubah hibrid steril menjadi poliploidi fertil. Spesies yang memiliki set kromosom tetraploid umumnya steril dan dapat melakukan fertilisasi melalui mekanisme allopoliploid seperti pada gandum. Jadi contoh spesies simpatrik ini terdapat pada spesies gandum atau Triticum aestivus. Mekanisme autopoliploid atau pembentukan spesies baru ini bisa dilihat pada gambar yang sudah ada ini ya. Sekian pembahasan mengenai mekanisme spesiasi. Terima kasih telah menonton video hingga akhir. Apa yang kita pelajari kali ini bermanfaat dan dapat menambah